Halo semuanya, buat kalian yang lagi siap-siap mau kuliah di luar negeri, wah, selamat ya. Itu langkah yang membanggakan banget. Tapi, kita sama-sama tahu kan, di balik rasa excited itu ada satu tembok besar bernama birokrasi administratif. Ngurusin kertas-kertas pendaftaran itu rasanya kayak masuk labirin yang nggak ada ujungnya. Dan ada satu istilah spesifik yang sering banget bikin calon mahasiswa panik duluan. Yap, apostil. Tapi tenang aja, tarik nafas dulu. Lewat bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya sampai proses yang kelihatannya ribet ini jadi jauh lebih masuk akal dan gampang buat kalian ikutin. Oke, ini dia peta jalan kita di bedah materi kali ini. Pertama, kita bakal bongkar mitos soal kedaluarsa apostil. Kedua, kita bedah bedanya keabsahan formal sama penerimaan di lapangan. Ketiga, kita kenalan sama dokumen statis dan dinamis. Keempat, kita intip syarat khusus dari beberapa kampus luar negeri. Dan kelima, kita tutup pakai checklist persiapan yang bisa langsung kalian pakai. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, mitos kedaluarsa apostil. Ini dia nih, pertanyaan sejuta umat yang paling sering bikin pusing calon mahasiswa. Sebenarnya, berapa lama sih masa berlaku apostil itu? Kalian mungkin udah keluar uang lumayan, nunggunya juga lama, terus tiba-tiba deg-degan takut stempelnya keburu basi sebelum dipakai. Coba tebak, secara teknis dan hukum internasional, jawabannya bakal bikin kalian kaget. Stempel apostil itu berlakunya selamanya. Iya, kalian nggak salah dengar. Secara hukum, dia nggak punya tanggal kedaluarsa. Kok bisa gitu ya? Nah, pada dasarnya, apostil itu kan cuma sebuah stempel atau sertifikat hasil kesepakatan Konvensi Den Haag tahun 1961. Fungsinya itu sebenarnya sangat spesifik dan terbatas. Stempel ini cuma mau bilang, hey, tanda tangan, cap, dan jabatan orang yang tanda tangan di dokumen ini itu hasil loh, tepat pada hari stempel ini dicap. Udah, itu aja. Ini tuh kayak jalan pintas yang brilian banget buat ngelewatin proses legalisasi diplomatik antar negara yang super panjang dan ribet. Lanjut ke bagian kedua, keabsahan formal versus penerimaan praktis. Sekarang, kalian pasti mikir, loh, kalau stempelnya berlaku selamanya, terus kenapa kok banyak dokumen yang udah diapostil malah ditolak mentah-mentah sama kampus? Nah, disinilah letak jebakannya. Ada perbedaan tajam antara keabsahan formal dengan penerimaan praktis di lapangan. Secara formal, yes, stempel kalian valid selamanya. Nggak ada yang ragu sama keaslian tanda tangan di kertas itu. Tapi secara praktis, pihak kampus punya kebutuhan logis akan data yang up to date. Jadi mereka itu bukannya nolak stempel aslinya, tapi menolak informasi di dalam dokumen itu yang mungkin udah terlalu kuno buat dipakai sekarang. Inti krusialnya tuh gini, stempel apostil itu cuma ngikutin dokumennya. Stempelnya memang nggak akan pernah menua. Tapi cerita atau data yang ada di dalam lembaran kertas itu bisa banget jadi basi. Pihak universitas itu butuh jaminan kalau kondisi kalian yang sekarang itu masih persis sama dengan apa yang tertulis di kertas tersebut. Kita masuk ke bagian ketiga, dokumen statis versus dinamis. Konsep tadi ngebawa kita ke sebuah kerangka kerja yang gampang banget buat mengkategorikan tumpukan kertas pendaftaran kalian. Kita bagi aja dokumen kalian jadi dua tim, statis dan dinamis. Dokumen statis itu contohnya kayak akta kelahiran atau ijazah. Isinya nggak bakal berubah kan? Kalian lahir ya di tanggal itu, lulus ya di tahun itu, titik. Makanya dokumen jenis ini resiko penolakannya rendah banget dan hampir pasti diterima sampai kapanpun. Sebaliknya nih, ada yang namanya dokumen dinamis. Ini yang rawan banget kena kedaluarsa praktis. Coba deh, cek map dokumen kalian sekarang, terus pakai satu pertanyaan ini buat ngecek. Kira-kira informasi di kertas ini bisa berubah nggak ya dalam 1 tahun ke depan? Kalau jawabannya bisa, berarti itu dokumen dinamis. Contohnya surat keterangan kerja, surat domisili, surat keterangan sehat, sampai surat rekomendasi dosen. Ya logis aja sih, kondisi kesehatan kalian bulan lalu kan bisa aja beda sama bulan ini. Benar? Makanya dokumen-dokumen ini beresiko tinggi ditolak kalau tanggal terbitnya udah terlalu lama. Terus buat dokumen dinamis ini, ada rentang waktu krusial yang wajib kalian ingat, 3-12 bulan. Ini adalah semacam jendela emas, di mana pihak penerimaan mahasiswa biasanya masih menganggap dokumen itu valid dan relevan. Lewat dari angka ini, wah siap-siap aja, kampus hampir pasti bakal minta kalian kirim dokumen cetakan terbaru, meskipun stempel apostil di dokumen lamanya itu masih sah. Oke, masuk ke bagian keempat, syarat kampus luar negeri. Mari kita bawa teori tadi ke ranah yang lebih nyata, langsung ke kampus tujuan kalian. Ingat aturan emas ini, aturan kampus adalah raja.
Misalnya nih, kalau tujuan kalian itu Inggris, Jepang, Belanda, atau Jerman, ada satu hal yang pantang banget dilewatin. Sebelum kalian capek-capek ngurus stempel apostil, kampus di negara-negara itu mewajibkan dokumen akademik kalian diterjemahkan dulu sama sworn translator atau penerjemah tersumpah. Jangan sampai alurnya kebalik ya, karena kalau kebalik, wah udah pasti ditolak dokumennya. Menariknya lagi, beda negara, beda juga cara mereka memperlakukan stempel apostil yang sama. Di Amerika Serikat misalnya, kampus santai-santai aja terima ijazah lama kalian. Tapi buat dokumen dinamis, mereka lumayan ketat. Batasnya maksimal 3-6 bulan. Beda lagi kalau kalian daftar ke Australia. Ijazah lama sih aman, tapi buat dokumen identitas kayak SKCK alias catatan kepolisian, mereka minta yang bener-bener baru, fresh dari oven. Ini jadi bukti nyata kalau aturan internal si kampus itu derajatnya ada di atas permanensi stempel apostil itu sendiri. Oh ya, sedikit peringatan penting nih buat kalian yang ngincar negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, atau beberapa kampus tertentu di Tiongkok. Harap dicatat baik-baik. Mereka ini bukan anggota konvensi apostil. Artinya apa? Stempel apostil kalian gak bakal laku di sana. Jadi kalian wajib pakai jalur legalisasi tradisional yang tahapannya lebih panjang dan berlapis. Mulai dari Kemenkumham, terus ke Kemenlu, dan baru terakhir di kedutaan negara terkait. Harus ekstra sabar. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, checklist persiapan apostil mahasiswa. Yuk kita ubah semua keruwetan tadi jadi satu kali action plan yang gampang banget diikutin, biar aplikasi kalian tembus tanpa cacat. Ikuti urutan ini ya. 1. Selalu pastiin dokumen kalian itu versi asli yang ada cap basahnya, bukan draft atau fotokopian doang. 2. Cek lagi dan lagi apakah kampus kalian butuh terjemahan tersumpah. 3. Double check apakah negara tujuannya beneran terima apostil. Dan 4. Kumpulin dokumen pendukung kayak KTP, paspor, atau surat kuasa kalau memang yang ngurusin itu orang lain. Nah, tips yang satu ini kedengarannya sepele banget, tapi percaya deh, ini ibarat pelampung penyelamat kalian. Jangan pernah buang nomor permohonan sama bukti bayar kalian. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba portal resmi pemerintah lagi down atau error sistemnya, dua nomor inilah satu-satunya alat buat melacak dan nyelamatin dokumen kalian. Jadi simpan di tempat yang paling aman ya. Sebagai penutup bedah materi kita kali ini, aku punya satu tantangan buat kalian semua. Coba tanya ke diri sendiri, sudah periksa tanggal terbit dokumenku hari ini belum? Habis materi ini selesai, coba deh langsung buka lagi map dokumen pendaftaran kalian. Cek satu-satu tanggal terbitnya. Pastikan semua dokumen dinamis kalian itu umurnya masih aman, belum kadaluarsa secara praktis di mata kampus impian kalian. Ingat loh, bisa naklukin birokrasi ini adalah langkah pertama yang solid banget buat masa depan kalian di luar negeri. Jadi tersemangat, siapin pelan-pelan dengan teliti, dan kita ketemu lagi di bedah materi selanjutnya.